Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi turunkan tarif impor Indonesia yang semula 32% menjadi 19%. Kesepakatan soal penurunan tarif impor Indonesia yang dari 32% menjadi 19% ini terjadi pada Selasa 15 Juli usai Donald Trump berbicara dengan Presiden Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sehat, salam hangat untuk kawan-kawanku sekalian, seluruh rakyat Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Hari ini mari kita luangkan waktu sejenak, bukan sekedar untuk mendengarkan berita, tapi untuk merenungkan bersama. Setelah kesepakatan Presiden Prabowo dan Presiden Trump soal tarif ekspor, apa sebenarnya arti langkah ini bagi kehidupan kita semua, terutama bagi para petani, nelayan, pedagang, hingga pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah di negeri ini. Ya, saya ingat dalam diri saya sendiri sebagai mantan anggota Komisi 6 DPR RI yang selama 4 periode atau hampir 20 tahun ya, yang selama itu bermitra langsung dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan BUMN atau kementerian di sektor mikroekonomi. Saya terusik untuk ikut berkomentar walaupun sekarang saya sudah di Komisi 2 yang tidak bermitra dengan kementerian-kementerian mikroekonomi. Saya ingin masuk berkomentar soal keputusan Presiden Trump terkait tarif perdagangan dengan Indonesia. Karena bagi saya setiap perubahan kebijakan seperti ini bukan sekedar angka atau berita di media, tetapi punya dampak nyata bagi masyarakat yang selama puluhan tahun saya temui di lapangan, yang mana saya selalu berpikir bagaimana kesejahteraan rakyat itu segera terwujud. Kawan-kawan sekalian, penurunan tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% menjadi 19% memang terdengar seperti kabar yang baik. Saya sudah tadi 4 periode, 20 tahun menjadi anggota Komisi 6 DPR RI. 2 periode diantaranya menjadi pimpinan komisi. Selama itu, saya entah sudah beberapa kali mendengar kabar semacam ini. Kabar bahwa hal yang terkait dengan free trade agreement atau hubungan bilateral ataupun multilateral selalu ada rasa optimisme. Tapi juga pertanyaan yang selalu di benak saya, apakah angka 19% ini sungguh-sungguh sudah cukup membuat produk Indonesia jadi pilihan utama di pasar Amerika? Saya melihat negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand bahkan sudah menikmati tarif yang lebih rendah. Saya sering katakan ke sesama kolega, kompetisi ini tidak pernah tidur. Artinya, jalan kita masih panjang. Dan percaya selama puluhan tahun berdialog dengan ribuan pelaku usaha dari berbagai daerah, baik itu petani kopi di Temanggung, pengrajin rotan di Cirebon, pengusaha tekstil banyak langsung di dapil saya, di Boyolali, di Sukoharjo, di Klaten, bahkan juga di Bandung. Saya tahu persis mereka semua ingin barangnya tidak sekedar sampai di luar negeri, tapi juga diakui karena mutunya. Kawan-kawan sekalian, saya harus jujur. Dalam kenyataannya, menjaga mutu itu memang tidak mudah. Dari ladang ke pabrik,
dari pabrik ke pelabuhan sampai kepada ke tangan pembeli di Amerika misalnya. Kualitas produk Indonesia harus benar-benar terjaga. Tak cukup sekedar baik, tapi memang harus konsisten, harus inovatif. Pernah suatu kali ada pelaku UMKM yang bilang ke saya, "Pak, produk saya sudah masuk katalog luar negeri, tapi kok masih susah menembus pasar." Itulah tantangan yang nyata di lapangan dan sudah saatnya ekspor Indonesia naik kelas. Jangan lagi kita hanya datang ke pesta perdagangan dunia dengan tangan kosong atau cuma membawa bahan mentah atau komoditas primer. Kita harus berani tampil percaya diri, menyuguhkan hidangan istimewa hasil olahan tangan sendiri. Produk kita jangan hanya jadi pelengkap di meja, tapi jadi sajian utama yang dinanti dan dibanggakan. Karena itu, setiap harga komoditas dunia turun, ekspor kita tetap kuat berdiri. Sebab yang kita bawa bukan sekedar bahan mentah, melainkan karya bernilai tambah yang menunjukkan jati diri dan keunggulan bangsa. Rekan-rekan sekalian, ya saya akui standar internasional memang kadang terasa rumit. Seperti ISO, HACCP, GMP, itu semua memang kadang membuat pelaku usaha mengeluh. Tapi sekarang pembelian luar negeri tak hanya soal harga atau kualitas, tapi juga soal peduli keberlanjutan. Apakah produk kita ramah lingkungan? Apakah pekerja diperlakukan adil? Ini bukan hanya soal mengikuti aturan, tapi juga soal menjaga nama baik bangsa di mata dunia. Nah, di sini negara harus benar-benar hadir. Saya sering dengar keluhan, "Pak, regulasinya berubah-ubah terus. Prosedurnya panjang dan berbelit. Informasinya susah didapat." Pemerintah harus membantu pelaku usaha dari yang besar sampai yang kecil supaya mereka paham betul aturan terbaru. Mulai dari syarat keamanan pangan di Amerika sampai aturan label di Eropa. Tanpa dukungan nyata, jangan harap produk kita bisa tembus di pasar luar. Lalu jika kita bicara insentif, ini seperti memberi pupuk pada tanaman. Pemerintah bisa menyediakan kredit berbunga rendah, asuransi ekspor, pengurangan pajak, subsidi logistik, kemudahan perizinan, promosi produk ke luar negeri, dan membantu UMKM bertemu dengan calon pembeli lewat pameran internasional. Saya juga melihat sendiri betapa nyatanya manfaat itu di lapangan. Kalau birokrasi bisa dipangkas, biaya bisa ditekan, pelaku usaha pun lebih leluasa berinovasi. Namun saya harus ingatkan juga, kita perlu waspada. Kesepakatan membeli produk Amerika, terutama di sektor energi dan pertanian, jangan sampai membuat kita terlalu bergantung. Negara yang sehat adalah negara yang mandiri. Pemerintah harus tegas menentukan batas maksimal impor, berinvestasi di produksi dalam negeri, dan tidak meletakkan semua telur dalam satu keranjang. Saya pernah bertemu dengan petani yang khawatir, "Pak, kalau impor kebanyakan, kami mau jual kemana?" Itu suara yang nyata. Proteksi dan subsidi selama ini memang sering
diperdebatkan. Tapi bagi saya, selama itu tepat sasaran dan transparan, tetap diperlukan. Subsidi pupuk dan benih untuk petani, kredit murah untuk UMKM, perlindungan tarif minimum bagi produk-produk sensitif. Itu bisa jadi tameng di tengah ketidakpastian global. Pelatihan teknologi juga penting. Dari alat produksi modern sampai pemasaran digital, dan saya percaya inovasi bukan lagi milik segelintir orang, tapi milik semua anak negeri dari desa sampai kota. Intinya teman-teman, penurunan tarif ekspor memang langkah maju. Tapi maaf, saya tidak ingin kita terlalu cepat puas diri. Jalan menuju ekspor yang benar-benar kompetitif masih panjang. Negosiasi di meja internasional harus sejalan dengan penguatan di rumah sendiri, supaya manfaatnya nyata sampai ke tangan petani, nelayan, UMKM, dan seluruh masyarakat. Kawan-kawan, sebelum kita larut dalam tepuk tangan dan euforia angka-angka di lapangan, saya ingin kita semua bertanya pada hati nurani. Saya pun sering bertanya pada diri sendiri, sudahkah setiap kebijakan kita sungguh berpihak pada mereka yang kecil atau justru makin menjauhkan dari makna keadilan sosial? Ingatlah, keadilan sosial bukan sekedar sila kelima dari Pancasila. Ia adalah cahaya dan arah yang menuntun keputusan bangsa. Di atas pijakan itulah kita harus menakar apakah negeri ini benar-benar sudah menjadi rumah bagi seluruh anak bangsa. Terima kasih. Mari terus nyalakan semangat kebangsaan, jaga keadilan sosial di setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita minum kembali teh hangat sore hari ini karena materinya cukup panjang.